Oke, silakan sudah duduk semuanya. Selamat hari Minggu, apa kabar saudara? Oke. Saya berdoa supaya saudara selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan ya. Kami berdoa buat saudara, setiap Sabtu kami leader-leader juga berdoa buat saudara, supaya saudara dalam perlindungan Tuhan. Oke, saya akan sedikit mau buka dengan ini dulu, sebuah slide tentang pembangunan Banda. Jadi saudara, saya mau umumkan sebuah kabar baik, kita akan mulai pembangunan Banda 26. Ya, jadi buat saudara yang mungkin baru, jadi kemarin sebelum pandemi kita diberkati Tuhan dengan sebuah tanah yang ada gereja yang sudah berumur 100 tahun lebih, itu yang di bawah. Jadi nggak boleh diapa-apain, kita akan bangun di atasnya. Ya. Saya kalau boleh saya cerita begini saudara, buat saya ini mujizat besar sekali karena waktu itu saya lagi berpikir, lagi gelisah bahwa gini. Saya benar gak sih ini merintis gereja ini Tuhan suruh atau cuma mau-maunya sendiri. Karena saya mikir gini, nanti apakah kita bisa punya gereja sendiri enggak ya? Supaya anak-anak enggak terganggu dengan beban yang berat dan semuanya. Bisa enggak ya? Wah, saya mikir, aduh kalau beli di kota mahal banget. Enggak akan kebeli bayangan saya. Iman saya enggak sebesar itu saudara ya kan. Kalau belinya di pinggir-pinggir kota ya. Lagi saya bergumul itu, saya lagi bergumul Tuhan. Saya terus terang saya khawatir waktu itu. Tahu-tahu seorang jemaat telepon dan bilang, Pak Andi ada tanah ini loh. Ini gak ada yang mau tanahnya karena orang pikir sengketa. Mau gak? Saya langsung bilang, Pak itu sengketa. Tapi singkat cerita dicek punya cek, akhirnya ternyata gak ada masalah. Waktu itu cek dari mana? Ceknya ke gereja Katolik karena gereja Katolik mau beli ini cancel. Kebetulan pengacara resmi dari gereja Katolik saya ada tahu, saya ada kenal sehingga saya ketemu dan saya tanya, ada masalah ya? Dia bilang, enggak ada Pak Andi, enggak ada masalah. Loh kenapa cancel? Kita salah jalur. Waktu itu kita enggak tahu jalurnya dan waktu itu kita dengar ini banyak masalah, kita enggak berani, takut nanti leader kita jadi ke pengadilan, kita enggak mau. Jadi kita batalin. Setelah dibatalin kita pelajari, ternyata benar. Cuma Pak Andi belinya harus ke gereja Australia. Karena yang punya sebetulnya gereja Australia. Jangan mau ke yang lain-lain. Singkat cerita antar gereja beli, bebas pajak, bebas semuanya saudara ya. Karena antar gereja dan izinnya sudah gereja. Itu yang sulit sekali. Lancar, tidak ada halangan, tidak ada masalah luar biasa. Dananya ada gak waktu itu? Tidak ada. Tapi Tuhan cukupkan kita bersama-sama rembuk dan kita bisa beli setelah kita bayar cukup panjang waktu itu ya, sampai akhirnya kita beli itu. Dan sekarang kita mau bangun, inilah tim pembangunannya, ya kan ada 4. Pak Alvin, Pak Cuncun dari sebelah sana saudara ya, Pak Alvin, Pak Cuncun, Pak Roni, Pak Ferry. Ketuanya Pak Roni yang pakai topi, wakilnya atau nanti penanggung jawabnya yang sebelah sana yang pakai baju hitam Pak Ferry. Pak Cuncun, Pak Alvin akan mendukung, Pak Alvin juga akan mendampingi Pak Ferry lebih lagi di situ. Ya, kalau saudara yang biasa panggil kok, panggil nama aja. Ini kan saya memperkenalkannya. Wah Pak Andi tenang saja, dananya pasti sudah ada. Belum ada juga saudara, luar biasa. Tapi saya percaya Tuhan pasti mencukupkan. Amin. Ya, nah kita akan bangun 4 lantai. Jadi seperti ini tapi ada 4 dan ada kidsnya, ada youthnya. Nanti yang paling atas itu saudara dan saya ya. Pak nanti kalau di sana udah jadi ini tetap ada nggak? Kita berharap ini bisa jalan dua-duanya. Bisa berkembang dua-duanya. Yang setuju kata amin. Ya kan itu yang kita harapkan. Ya, nah coba kita lihat slide berikutnya. Kemarin kita sudah mulai kick off. Jadi kita udah ketemu dengan pihak yang membangun kontraktor. Kita sudah mulai akan jalan, semua sudah mulai berjalan nanti ke depan dan saya harap saudara mendukung dan saudara mendoakan. Yang setuju katakan amin. Ya, coba kasih salam kiri kanan. Bilang nanti mau kebaktian di mana? Oke. Oke. Yuk kita doa dulu sebentar yuk. Kita doakan ini khususnya buat tim ini. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan terima kasih buat mujizat-Mu kalau kami Tuhan boleh berikan, Tuhan anugerahkan sebuah gereja di tengah kota yang luar biasa. Terima kasih izinnya semuanya, bisa izin gereja, tidak ada masalah. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan mencukupi semua kebutuhannya. Terima kasih untuk pembangunan yang sudah mulai akan berjalan. Tuhan kami bersyukur, kami berdoa mengurapi
tim ini Tuhan. Dari Pak Roni, Pak Ferry, Pak Alvin, Pak Cuncun. Biar Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang mengurapi mereka. Supaya mereka bisa melakukan keputusan-keputusan, melakukan pembangunan ini dengan baik. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa menyerahkan tim kontraktor juga biar Tuhan mengurapi mereka. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan pimpin supaya ini boleh jadi tempat kami bersama-sama. Kami boleh diperlengkapi, kami boleh bertumbuh dan tempatnya boleh jadi berkat buat kota ini. Bahkan tempatnya boleh jadi berkat buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke. Akan berapa lama Pak selesainya? Strukturnya 9 bulan. Ya, kita bisa berdoa semoga 3 bulan jadi, tapi juga jangan terlalu emosi doanya saudara ya. Kalau terlalu cepat nanti juga kurang aman kan ya. Tapi 9 bulan akan jadi, nanti lalu kita bangun interiornya, kira-kira begitu. Oke. Bulan ini kita belajar tentang the faithfulness of God. Saya bersyukur sekali tadinya bulan ini kita tidak ada tema tetap, kita akan bebas karena ada banyak pembicara tamu juga di bulan ini. Tapi tim pengajaran waktu menyusun tersusunlah ini dan saya rasa wow bagus sekali. The faithfulness of God. Katakan the faithfulness of God. Lagi the faithfulness of God. Kesetiaan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah berubah mengasihi saudara dan saya. Dia selalu setia. Dan tema yang saya mau khotbahkan hari ini adalah bagaimana menghadapi masalah bersama Tuhan. Karena waktu Tuhan kita setia, bukan berarti hidup kita nggak ada masalah. Hidup kita tetap punya masalah, apalagi hari-hari ini. Ada yang kena gangguan pernafasan karena banyak polusi terjadi. Bukan cuma di Bandung, di Jakarta, di Indonesia. Banyak TPA terbakar karena kemarau yang berkepanjangan. Tadi pagi saya naik lift, saya tanya loh di mana anak dan istri? Kok cuma bawa anak satu? Saya pikir udah masing-masing bawa satu anak gitu ya bagi-bagi. Oh enggak, anak saya yang satu lagi di rumah sakit Pak. Oh kenapa? Gangguan pernafasan. Dan rumah sakit di Malaysia dia bilang penuh sama orang-orang Indonesia. Kenapa? Gangguan pernafasan banyak sekali terjadi. Wow. Masalah kesehatan, belum bisnis saudara. Ya kan, bisnis lagi gak gampang. Bukan cuma Indonesia, perang mengganggu dan semuanya membuat kita kerja kok aduh jadi sulit. Ada yang bilang ini, lebih rame pas COVID Pak daripada sekarang. Saya tahu itu pergumulan yang gak gampang. Tadinya pemilu kayaknya akan tenang-tenang saja. Gibran maju saudara. Ya, bikin semua kacau balau. Ada yang seneng, ada yang enggak. Dan aduh pusing gitu. Kita aduh kenapa bikin pusing lagi. Kayak mau demo mau apa. Aduh kita pusing. Jadi hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang. Hari-hari ini yang banyak masalah. Tapi percayalah bahwa gini. Saya berharap selesai sesi ini, selesai bulan ini. Saudara akan belajar bahwa gini. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah atas kita. Amin. Kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Alkitab adalah berisi tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah Allah sendiri. Amin. Yohanes 1 bilang begitu. Jadi ayo renungkan firman. Dari firman Tuhan kita akan mendapat gini. Dari Alkitab kita mendapatkan firman Tuhan. Alkitab juga menceritakan tentang Tuhan. Siapa dia, seperti apa dia. Karakternya bagaimana supaya engkau mengenal Allah yang kau sembah itu seperti apa. Kayak lagu tadi terakhir, itu lagu yang diambil dari Alkitab. El Shaddai, tahu dari mana? Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi, Allah maha besar. Itu semua diceritakan dalam Alkitab, sifat-sifat Allah. Alkitab juga menceritakan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan. Ada banyak tokoh di Alkitab dan banyak latar belakang. Itu menggambarkan saudara dan saya. Ada yang raja, ada yang pengusaha, ada yang ibu rumah tangga, ada yang orang berdosa, ada yang mantan pelacur, ada yang macem-macem. Ada orang yang sakit, ada orang yang kuat tapi ngawur, kayak siapa? Simpson. Tapi gini, semua itu menggambarkan mewakili kita. Kalau mereka bisa berhubungan dengan Tuhan, kita pun bisa berhubungan dengan Tuhan. Amin. Itu maksud Alkitab, cerita Alkitab. Alkitab juga menceritakan bagaimana manusia, saudara dan saya menghadapi masalah kehidupan ini bersama Tuhan. Karena semua tokohnya punya masalah juga.
Semua tokohnya punya masalah dan lewat Alkitab kita bisa belajar bagaimana Tuhan mengajar kita menghadapi masalah kehidupan itu bersama Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang menghadapi masalah bersama Tuhan. Kita akan lihat dari Kisah Rasul pasal 27. Ayat 1 sampai 45. Tapi karena panjang, saudara baca sendiri di rumah. Yang setuju dapat PR ini katakan amin. Di sini kita baca sepotong-sepotong saja, oke? Kisah Rasul ayat 27, pasal 27 ayat 1 sampai 8. Setelah diputuskan bahwa kami harus berlayar ke Italia, Paulus dan beberapa orang tahanan yang lain diserahkan pada Julius, perwira pasukan tentara Roma yang disebut Resimen Kaisar. Kami naik ke kapal yang datang dari Adramitium, kemudian berangkat dengan kapal itu yang sudah siap berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di provinsi Asia. Aristarkus, seorang Makedonia yang datang dari Tesalonika, berlayar juga bersama kami. Besoknya kami tiba di Sidon. Paulus diperlakukan dengan baik sekali oleh Julius. Dia diizinkan mengunjungi kawan-kawannya supaya mereka dapat memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Dari situ kami meneruskan perlayaran. Oleh sebab angin berlawanan dengan arah kapal, kami berlayar terus menyusur pantai Pulau Siprus yang agak terlindung dari angin. Kemudian kami mengarungi laut yang berhadapan dengan Kilikia dan Pamfilia, lalu sampai di Mira di negeri Likia. Di situ perwira itu mendapati sebuah kapal dari Alexandria yang mau berlayar ke Italia. Maka dia memindahkan kami ke kapal itu. Beberapa hari lamanya kami berlayar lambat sekali. Dan dengan susah payah akhirnya kami sampai sejauh kota Knidius. Kemudian karena angin masih juga buruk, kami tidak dapat meneruskan pelayaran kami ke jurusan semula. Maka kami berlayar ke selatan Pulau Kreta melewati Tanjung Salmone supaya di sana kami terlindung dari angin. Dengan susah payah kami berlayar menyusur pantai pulau itu sampai akhirnya kami tiba di suatu tempat yang bernama Pelabuhan Indah, tidak berapa jauh dari kota Lasea. Cerita ini dimulai dengan sebuah kalimat, setelah diputuskan. Katakan sama-sama, setelah diputuskan. Berarti ada cerita di belakangnya dong, keputusan apa ini? Dan kenapa diputuskan seperti itu? Yuk kita lihat begini. Buat saudara yang mungkin tidak pernah sekolah minggu, atau saudara harusnya ke sekolah minggu, tapi uang persembahan saudara pakai jajan di luar. Jadi saudara tidak sekolah minggu dari kecil, maka saya cerita sama saudara. Siapa Paulus? Paulus adalah orang yang membenci pengajaran Kristus. Karena dia Yahudi murni, Yahudi front pembela Yahudi, itu dia. Dan dia anti dengan Yesus dan pengajarannya. Dia kejar murid-murid Yesus, dia tangkap, bahkan ada yang dia bunuh, dia aniaya. Kenapa? Buat orang Yahudi murni, kekristenan itu hujat terhadap Allah. Jadi mereka tidak suka, mereka mau singkirkan itu, termasuk Paulus. Paulus semangat sekali untuk itu. Tapi waktu dia lagi mengejar murid-murid Yesus di saat sebuah perjalanan, tiba-tiba dia mengalami sesuatu dari Tuhan. Bahasa saya, dia dihantam oleh Tuhan, jatuh dari kudanya. Saya lupa, unta atau kuda atau apa, saya lupa dia naik apa. Ada yang ahli kitab di sini? Ya itu dia. Pokoknya dari kendaraannya saudara ya. Mungkin buat saudara dari motornya boleh ya kan. Dia jatuh dan dia nggak bisa lihat. Dia nggak bisa lihat, terus dia kaget. Siapa engkau? Dan Tuhan bilang, aku Yesus yang engkau aniaya itu. Wah, singkat cerita dia mengalami pertobatan dan Paulus tidak langsung melayani, 3,5 tahun dia belajar tentang firman Tuhan. Kenapa? Kacau pikirannya. Yesus yang selama ini dianggap hujat terhadap Allah, kok ternyata dia Allah. Dia bingung, dia renungkan banyak hal, dia putar semua, dia renungkan banyak hal. Pasti Tuhan pimpin dia sampai akhirnya dia mengerti. Dari situ Alkitab bilang dia ketemu sama murid-murid Yesus yang lain, sama rasul-rasul di Yerusalem. Dia ketemu sama Petrus hampir 2 minggu. Dia nginep di rumah Petrus. Bayangin saudara, kalau dia nginep di rumah Petrus, kira-kira kayak apa ya? Saya membayangkan kalau baca Alkitab tuh bayangkan. Yang satu mau ke WC, yang satu juga, lu duluan aja. Enggak, Petrus ya. Paulus aja. Singkat cerita, satu ke WC duluan, yang satu nunggu kok lama amat. Waktu masuk bau bener dia, begitu kan. Manusia 2 rasul ini saudara. Dan mereka diskusi, dia ngobrol. Apa yang dilakukan? Paulus memastikan ini yang saya dapat selama 3,5 tahun. Saya belajar dari Tuhan secara langsung. Cocok gak sama apa yang Yesus ajar? Dan murid-murid Yesus sepakat dengan apa yang Paulus dapat. Jadi kalau ada yang bilang di YouTube bahwa gini, Paulus mengajarkan pengajaran yang tidak Yesus ajar. Salah besar.
Karena dia cocokkan dulu sama Petrus, cocokkan sama murid-murid Yesus. Dan di beberapa kejadian Paulus salaman sama mereka. Dengan kata lain, murid-murid Yesus bilang ini, cocok yang kamu dapat. Benar yang kamu dapat dari Tuhan itu. Itu yang Yesus ajar juga pada kami. Dari situlah Paulus mulai melayani. Dan dia membawa banyak orang percaya kepada Yesus dan jadi murid Yesus. Itu yang seharusnya pelayanan yang kita buat. Bukan cuma sekedar dalam gedung gereja, tapi kita menjangkau teman-teman kita, saudara kita, family kita, orang-orang di luar sana yang mungkin lagi kecewa, lagi nggak mau ke gereja lagi, atau tidak pernah percaya, belum percaya, untuk mereka kembali percaya pada Tuhan dan jadi murid Kristus. Paulus dipakai Tuhan membangun banyak gereja di kota-kota utama saat itu. Tapi dia juga mengalami ditentang banyak orang. Banyak yang gak suka dengan apa yang Paulus lakukan. Dia difitnah, dilaporkan. Dan akhirnya beberapa kali dia ditahan. Nah, waktu dia ditahan tadilah dia tetap melayani. Di tahanan dia tetap melayani pada banyak pejabat. Sampai beberapa pejabat bingung. Kenapa? Aduh, kita juga hampir percaya nih sama apa yang dia ngomong. Mereka goncang, sekarang mereka mulai, saya percaya hati mereka mulai terbuka terhadap Injil. Tapi disitulah Paulus diputuskan untuk harus dibawa ke Roma. Menghadap Kaisar. Nah, tadi dibilang setelah diputuskan dia harus dibawa ke Roma menghadap Kaisar. Tapi nanti di Roma dia dihukum mati. Saudara, kalau saudara jadi Paulus kira-kira apa yang saudara rasa? Wih, saya udah pelayanan habis-habisan, saya sudah kayak gini. Kalau akhirnya cuma kayak gini, sia-sia dong saya melayani. Buat apa saya melayani? Kalau kita jadi Paulus, kira-kira apa yang kita rasakan? Tuhan tuh mana katanya Tuhan penuh kasih setia? Mana katanya Tuhan baik? Bahkan kalau sudah baca di Korintus, Paulus bilang ini, 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Masing-masing 39 kali. Apa itu? Kayak di Aceh misalnya, kalau dia sesah tuh apa? Dihukum, dipukulin 5 kali, masing-masing 39 kali pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dirajam batu sampai dipikir sudah mati. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di laut. Kalau saudara dan saya jadi Paulus kira-kira apa? Masih yakinkah Tuhan menyertai kita? Atau kita merasa sedang ditinggal Tuhan? Atau kita merasa, atau orang juga bilang, ini mah lu dikutuk Tuhan ini. Lu gak diberkati Tuhan, lu pasti ada dosa, lu pasti ada salah. Dan kita mulai terima semua tuduhan itu. Bahkan pikiran kita pun menuduh diri kita sendiri. Saya kayaknya tidak berkenan pada Tuhan. Tuhan kayaknya gak sayang sama saya. Kok yang lain gak begitu ya? Kok pendeta yang lain gak mengalami itu? Kok saya berat banget sih perjalanannya? Kayaknya Tuhan gak sayang sama saya. Kalau kita jadi Paulus pasti kita berharap dibebaskan dari penjara, yang setuju kata amin. Kita berharap jangan dihukum mati dong. Kita berharap dalam perjalanan tidak ada badai dong. Kita berharap masalah ini selesai semua dan hidup kita mulus tanpa ada halangan rintangan lagi. Tapi dalam kehidupan Paulus semua itu tidak pernah terjadi. Seringkali saudara, kita mengukur kesetiaan Tuhan dari materi yang kita terima. Setuju gak? Kalau berkat Tuhan berlimpah dalam hal rupiah, dolar mungkin, ya kan, berlian, emas permata, wih, gerimis permata di rumah kita. Kita merasa, Tuhan baik banget. Telepon, Pak Andi, Tuhan baik banget ya, Tuhan baik banget. Tuhan luar biasa, mudah kita angkat tangan. Kita mengukur Tuhan dengan hal-hal spektakuler yang terjadi. Coba cek, saya mau ajak saudara, ini hal praktis yang kita akan pelajari hari ini. Tapi bicara di hati kita, saya mau ajak cek hatimu. Kapan kita kecewa sama Tuhan? Coba renungan baik-baik. Kapan kita kecewa sama Tuhan? Kapan kita meragukan Tuhan dalam hidup kita? Waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Setuju? Waktu kita nggak dapat apa yang kita pengen, kita ragu. Tuhan ada ya? Mana Tuhan baik? Mana kasihnya? Mana grace-nya? Jangan-jangan dia tidak ada. Kita kecewa, nggak mau melayani lagi, nggak mau ke gereja lagi, dan sebagainya. Manusiawi sih, tapi lihat hati-hati begini. Itu membuat kita menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Apa itu? Kita jadi tidak bisa mengenali the faithfulness of God dalam hidup kita. Waktu semua diukur dengan materi, semua diukur dengan yang kita minta, kita dapat.
Tanpa sadar, waktu materi nggak datang, kita udah nggak kenal Tuhan lagi. Itu seperti seorang anak yang begini, dia nggak kenal papanya, yang penting ada uang jajan di meja makan. Selama uang jajannya tambah besar, oh papa saya baik. Tanpa dia perlu ketemu papanya. Begitu nggak ada uang jajan lagi di meja makan, papa saya tidak ada. Saudara, saya punya seekor anjing yang namanya si putih. Katakan sama-sama, anjing. Oh salah ya, si putih. Salah, maaf. Jadi gini, suatu kali saya sama istri saya lagi nonton TV, ada si putih ini, ada anjing ini, dan Caca datang. Caca itu yang pelihara dia dari kecil, yang kasih mau, pokoknya sayang sama anjing ini, dan anjing ini, Caca bersaing sama saya, siapa yang anjing ini mau tidur sama siapa malam ini. Kita suka tarik-tarikan anjing sampai kakinya hampir putus saudara, tapi ya itulah kita. Nah, suatu kali Caca datang dan kita bilang, yuk kita lihat, Caca kita suruh ngumpet, kita pengen tahu dia sadar nggak kehadiran Caca di rumah itu. Kita tetap diem, semua diem, Caca ngumpet. Dia tiba-tiba mulai, dia heran, kok ini nggak ada yang bereaksi? Sementara dia merasa ada yang hadir di rumah ini. Hei, kok lu aneh sih kalau dia bisa ngomong gitu kan? Kok cuma gue yang aneh nih, siapa yang aneh ya? Dia mulai gelisah, kita tetap cuek, pura-pura gak ada apa-apa. Terus dia mulai berdiri, mulai lihat, mulai cari-cari, mulai turun, mulai cari-cari, cium sana, cium sini, cium. Dan dia menemukan Caca. Dan waktu dia menemukan Caca, dia loncat. Dan Caca juga senang sama dia. Dan malam itu dia tidur sama Caca, saya patah hati sekali. Oh, tapi bukan itu ceritanya saudara. Nah, tapi singkat cerita, anjing ini menyadari kehadiran orang yang sayang sama dia. Dia menyadari kehadiran pribadi yang memperhatikan dia. Dia menyadari kehadiran orang yang dia sayang. Sementara kita seringkali tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Halo? Tuhan hadir setiap hari. Kita tidak pernah seperti anjing tadi. Minta maaf, bukan maksudnya merendahkan saudara dibanding anjing ini saudara ya. Tapi gini, kita sering, termasuk saya. Seringkali kita bilang, mana Tuhan? Tuhan gak ada. Omong kosong Tuhan. Padahal dia hadir dalam hidup saudara dan saya. Dia ada dalam hidup kita. Dan itu adalah masalah yang lebih besar dari masalah kita yang kita hadapi. Waktu kita gagal mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kenapa bisa begitu? Karena kita sering kali terjebak mengukurnya dengan uang yang ada di meja makan. Uang yang ada di rekening kita. Kelancaran usaha kita. Kesehatan kehidupan saudara dan saya. Apalagi? Semua yang kita minta, kalau dikasih baru Tuhan hadir. Kalau enggak, Tuhan enggak ada. Cara berpikir kita membuat kita terjebak dalam masalah yang lebih besar. Kita gagal mengenali Tuhan. Sehingga ada yang begini, respon yang timbul karena kita menghadapi masalah kehidupan. Kalau saudara tidak suka dengan kata-kata, bukan cermat kata, abaikan yang garis huruf tebal. Tapi begini loh, orang ada yang akhirnya fatalisme, pasrah sama nasib. Udah gak mau berusaha lagi, percuma lah gue pelayanan kayak Paulus aja. Apa untungnya? Apa bedanya kita sama yang lain? Enggak ada. Gue pelayanan tetap gue di penjara. Gue pelayanan tetap gue begini. Udahlah. Ya udah, gue gak mau ngapa-ngapain lagi. Terserah Tuhan mau bikin apa sama saya. Masih percaya sama Tuhan tapi pasrah pada nasib. Liberalisme, gimana gue? Mulai gak percaya Tuhan. Enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Gimana gue aja? Hidup gue. Gimana gue? Legalisme. Ada yang gini, mengandalkan ketatan pada agama supaya diberkati Tuhan. Oh, kayaknya saya kurang berdoa Pak kemarin. Kayaknya saya kurang banyak puasa Pak. Sekarang saya puasa 40 hari, 40 malam. Masuk rumah sakit pada minggu yang pertama. Supaya diberkati Tuhan. Legal, transaksional sama Tuhan. Biasanya yang begini seringkali jadi kecewa. Ada sih yang beberapa gini. Pak, waktu saya ke Israel, saya dapat proyek. Wah, berarti saya harus sering ke Israel. Dia ke Israel terus makin dapat proyek. Kalau proyek, suatu kali dia ke Israel terjebak perang. Wah pusing saudara. Kecewa, Tuhan tidak ada lagi. Lihat itu. Transaksional sama Tuhan bukan cara yang bagus. Antinomianism.
mulai gini, anti sama firman Tuhan, gak mau baca firman Tuhan lagi. Terus apa jalan keluar buat kita semua? Apa jalan keluar buat kita semua? Gospel menjadi jalan keluar buat saudara dan saya. Yuk renungkan gospel. Gospel adalah kabar baik tentang grace, kabar baik tentang bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Bahwa Allah mencintai kita, bahwa Allah menyelamatkan kita, bahwa Allah menebus kita, bahwa Allah peduli sama kita. Itu gospel. Ayo renungkan betapa baiknya Tuhan. Maka itu akan membuat respon kita berbeda terhadap masalah. Amin. Ayo renungkan betapa baiknya Tuhan. Maka akan membuat respon kita berbeda terhadap masalah. Akan membuat hidup kita meresponi the faithfulness of God. Akan membuat hidup kita bisa mengenali Allah yang setia itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Walaupun masalah tetap ada. Yang setuju katakan amin. Lewat merenungkan gospel apa sih yang kita akan dapat? Yang pertama begini. Gospel akan mengajarkan bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Gak pernah berkurang. Apalagi berhenti dalam hidup saudara dan saya. Amin. Baca sama-sama yuk. Nomor 1, 2, 3. Kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Berkurang. Apalagi berhenti dalam hidup kita. Sekali lagi. 2, 3. Kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Berkurang. Apalagi berhenti dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah kurang sayangnya sama kita. Itu gospel. Itu kabar baiknya. Pak, tapi saya ada bikin salah. Saudara bisa bikin salah. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berkurang sama kita. Itu gospel. Dia tidak pernah menyesali. Dia mati buat kita di atas kayu salib. Dia tidak pernah menyesali penebusannya buat kita di atas kayu salib. Itu gospel. Itu kabar baik. Pak, mana ada yang kayak gitu? Memang gak mungkin ada. Makanya disebut grace. Grace adalah kasih yang harusnya gak pantas kita terima. Emang gak pantas. Gak mungkin kita terima. Tapi toh tetap Tuhan berikan nama kita. Itulah grace. Kalau saudara punya nama grace, kenalilah, sadarilah itu arti namamu. Ya. Paulus menghadapi masalah yang besar. Waktu semua orang melihatnya sebagai orang yang tidak disayang Tuhan. Orang yang kena kutuk. Bahkan mungkin orang yang ditinggal Tuhan. Orang yang sial. Paulus dan kawan-kawan mampu melihat. Dimampukan melihat. Dia juga bukan orang Superman saudara. Dimampukan melihat kesetiaan Tuhan tidak pernah hilang. Tidak pernah berubah dalam hidup mereka. Dari mana kita bisa tahu Paulus dan kawan-kawan menyadari hal ini? Dari mana? Kita lihat. Di ayat-ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 6. Kira-kira ini tadi yang kita baca. Ini yang ditulis sama mereka. Kalau ini ditulis sama mereka, ini yang mereka sadari. Lihat itu. Ayat ke berapa tadi itu? Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan pada Julius. Perwira resimen Kaisar. Siapa Julius? Julius ternyata perwira pejabat dari resimen Kaisar. Pasukan khususnya Kaisar. Jadi mereka di tengah-tengah masalah mereka bisa bilang, Tuhan baik ya, Tuhan tuh kasih kita pemimpin tentara yang hebat ini. Ini bukan tentara sembarangan. Ini tentara khususnya Kaisar yang mimpin kita, jagain kita. Dan Paulus diperlakukan dengan baik sekali oleh Julius. Itu ditulis, ini tulisan mereka. Berarti mereka berhasil melihat berkat Tuhan di balik semua masalah yang ada. Di balik hukuman yang tidak pernah berhenti. Di balik hukuman mati yang tidak pernah hilang. Tapi mereka lihat, wow, kita dihukum mati sih. Tapi kita dipercayakan pada orang yang hebat, yang tepat, dan dia baik sama kita. Yang kedua, ada Aristarchus, seorang Makedonia yang datang dari Tesalonika, berlayar juga bersama-sama dengan kami. Saudara, orang kalau lagi banyak duit, gak heran kalau banyak orang datang ke rumahnya. Setuju? Tapi orang kalau lagi gak ada duit, jangankan orang ke rumah kita ke rumah orang pun bilang, Bapak tidak ada. Setuju? Tapi ini lagi dalam perjalanan dihukum, perjalanannya pun berbulan-bulan, bahaya perjalanannya. Ada orang mau, gue temenin lu ya. Paulus melihat, berkat Tuhan ya, Tuhan hadir loh. Lu sial banget sih. Oh ya?
Enggak, Tuhan baik. Buktinya ada Aristarkus yang bisa digerakkan Tuhan menemani saya. Bukan menemani saya lagi, menemani kami. Siapa kami itu? Yang nulis surat Paulus, kisah Rasul bukan Paulus, tapi Lukas. Jadi minimal ada 3 orang yang bersama-sama dalam perjalanan. Paulus, Lukas, Aristarkus. Dan waktu kita punya masalah yang kita butuhkan siapa? Teman yang baik. Teman yang bisa menguatkan kita. Teman yang bisa menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jadi lagi mereka punya masalah, lagi hukuman mati. Ini kamu lagi dihukum, kamu sial banget, kamu gini. Tapi 3 ini bilang ini, saling menguatkan satu sama lain. Terus yang ketiga, di situ perwira itu mendapati sebuah kapal dari Alexandria yang mengangkut barang-barang. Kapal, mereka pun dapat kapal yang bagus, kapal yang membawa barang-barang berharga, kapal yang luar biasa. Dengan kata lain, di tengah-tengah masalah mereka berhasil melihat the faithfulness of God. Waktu saudara terus merenungkan kebaikan Tuhan, karya salib Yesus buat kita, maka kita akan terus berhasil melihat the faithfulness of God di tengah-tengah masalah. Apa yang mereka lihat? Good bodyguard, good friends, good sheep. Tapi kamu dikutuk Tuhan loh. Enggak, Tuhan tetap baik. Tuhan tinggal kamu. Enggak, buktinya Tuhan hadir kok dalam hidup saya. Memang yang saya minta dia tidak beri, yang saya minta dia tidak jawab iya, dia jawab tidak. Tapi Tuhan tetap memimpin, memberkati hidup kita. Saudara di tengah-tengah masalah, coba lihat. Berapa banyak yang saudara masih bisa syukuri sebetulnya. Belajar bersyukur setiap hari, yang setuju kata amin. Saya juga sama waktu saya punya masalah saudara, yang saya lakukan apa? Berkeluh kesah. Semakin semakin besar masalahnya di mata saya. Semakin semakin kecil seakan-akan Tuhan saya. Tapi waktu saya mulai belajar melihat lagi, saya masih bisa bersyukur untuk ini, saya masih bisa bersyukur untuk ini. Masalah jadi tidak sebesar itu. Hidup tidak seburuk itu, hidup tidak segelap itu. Dan Tuhan saya semakin bisa lihat, oh ternyata Engkau hadir dalam hidupku ya Tuhan. Engkau ada ternyata. Aku pikir Engkau gak ada, ternyata Engkau ada dalam hidupku. Yang setuju katakan amin. Jadi tadi yang pertama, waktu kita merenungkan kebaikan Tuhan, gospel akan mengajarkan kita bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, apalagi berhenti dalam hidup kita. Ceknya gimana? Masih bisa gak bersyukur tiap hari? Masih bisa gak bersyukur tiap hari? Atau begitu bangun, begitu bangun, atau begitu bangun, makasih ya Tuhan. Ada yang kita bisa syukuri. Yang kedua, gospel akan membuat saudara dan saya bisa tetap percaya dan terus melakukan firman Tuhan. Ada banyak orang kalau sudah mengalami kayak Paulus, mengalami masalah seperti saudara dan saya alami, kita akan berhenti pelayanan. Malas baca Alkitab, gak mau ke gereja, gak mau beribadah lagi, kita tidak lagi sama Tuhan. Tapi gospel waktu kita merenungkan firman terus, merenungkan kebaikan Tuhan, kita akan dibuat tetap percaya dan terus melakukan firman Tuhan. Sama seperti Paulus bilang begini, saudara-saudara di ayat 21-22, kalau kalian menuruti nasihat saya dan tidak berlayar dari kereta, kalau sudah baca satu pasal, Paulus itu pernah waktu selesai ayat 8 tadi, dia menasihati semua. Tuhan baru bilang sama saya, nanti jangan berlayar sekarang, kita celaka nanti. Tapi semua gak dengar tetap berlayar. Celakalah mereka. Makanya Paulus bilang gini di tengah-tengah putus asanya mereka. Saudara-saudara, kalau kalian menuruti nasihat saya dan tidak berlayar dari kereta, kita gak akan mengalami semua kerusakan dan kerugian ini. Tapi sekarang pun walaupun kamu gak dengar, walaupun kondisi tidak memungkinkan, kita putus asa. Sekarang pun saya minta dengan sangat supaya kalian tetap berbesar hati. Jangan putus asa. Sebab tidak ada seorang pun dari saudara yang akan mati. Kita akan kehilangan hanya kapal ini saja. Di tengah-tengah masalah, Paulus tetap melayani. Orang yang dilayani gak mau dengar, tetap dia melayani. Waktu kita merenungkan gospel, itu akan membuat saudara tetap mau taat pada firman Allah. Amin. Amin. Pelayanan kita kayaknya sia-sia. Apa yang kita lakukan kayak gak dihargai orang. Saudara dinilai salah sama orang. Tapi merenungkan kebaikan Tuhan akan membuat saudara tetap semangat dan mau taat sama firman Tuhan. Yang mau taat sama firman Tuhan katakan amin. Yang ketiga, coba saudara lihat 1, 2, 3-nya. Yang ketiga, gospel merenungkan kebaikan Tuhan akan membuat saudara dan saya sadar bahwa kasih Tuhan
sudah menebus dan menyelamatkan kita dengan sempurna. Katakan sempurna. Coba saudara lihat ya, tadi pasal 27 di ayat 24. Di tengah-tengah bencana yang begitu rupa di dalam perjalanan mereka, mereka hancur betul-betul. Mereka gak bisa makan selama 2 minggu karena gelombangnya luar biasa. Malaikat muncul di depan Paulus dan berkata gini, jangan takut Paulus, sebab engkau akan menghadap kaisar. Kamu tuh bakal menghadap kaisar. Dan karena kasih karunia Tuhan kepadamu, semua orang yang berlayar denganmu akan selamat. Di tengah-tengah masalah, Paulus mungkin, kalau kita mungkin baca firman, jangan takut, Tuhan tetap Allahmu. Kamu tetap anak tebusan Allah. Lihat ini, itu di tengah-tengah bencana. Apa yang terjadi di akhir bencana? Ini dia. Ayat 42 sampai 45. Ini penutup dari pasal 27. Waktu mereka sudah mulai lewat, mereka sudah lihat daratan. Prajurit-prajurit di kapal itu berniat membunuh semua orang tahanan. Karena mereka takut jangan-jangan nanti ada yang berenang ke darat dan lari. Tapi perwira itu, siapa namanya masih ingat? Julius. Mencegah niat mereka karena dia mau menyelamatkan Paulus. Dia menyuruh semua orang yang dapat berenang terjun dulu dan berenang ke pantai. Yang lainnya harus menyusul dengan berpegang pada papan-papan atau pecahan kapal itu. Dengan jalan begitulah kami semua selamat sampai ke darat. Lihat itu, Tuhan bilang jangan takut Paulus, kalian semua akan selamat. Dan di akhirnya kami semua selamat sampai ke darat. Janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Janji Tuhan ya dan amin. Buat hidup saudara, buat hidup saya, buat hidup Paulus, buat hidup penumpang kapal. Kita sama seperti penumpang kapal. Kita sama seperti Paulus. Dan Tuhan bilang ini, kamu tuh pasti selamat. Selamat itu bicara apa? Kekekalan. Janji Tuhan tidak bicara soal dunia ini saja. Tapi janji Tuhan bicara termasuk dalam kekekalan. Yang setuju kata amin? Ya, orang yang saudara kasih bisa tetap dipanggil Tuhan. Seperti Paulus tetap mengalami hukuman mati. Ya, masalah kita tetap tidak ada jalan keluar seperti yang kita inginkan. Tapi lihat garis finishnya. Bahwa nanti suatu hari kita pasti punya happy ending bersama Tuhan. Kita semua adalah umat Allah punya happy ending bersama Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Dan itu lebih berharga daripada hidup yang ada di dunia ini. Selama-lamanya saudara dan saya akan hidup bersama Allah. Selama-lamanya kita akan hidup bersama Dia. Aman, damai, penuh sukacita. Itulah happy endingmu. Itulah happy ending anak-anakmu. Itulah happy ending dari orang-orang di sekitarmu. Umat Tuhan. Amin. Jadi coba lihat nih 3 ini. Sambil kita nyanyikan sebuah pujian. Coba saudara baca 1, 2, 3. Renungkan itu di hatimu. Taruh itu di hatimu. El Shaddai, El Shaddai.